Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divatia Asya Putri dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Pada gambar pertama, menunjukkan sebuah foto dari tokoh 4 serangkai. Dimulai dari yang paling kiri adalah Insinyur Soekarno, kemudian Ki Hajar Dewantara, dilanjut dengan Muhammad Hatta, serta Kiai Haji Mas Mansur. Mereka ini adalah tokoh nasionalis yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia sejak masa penjajahan Hindia Belanda hingga sekarang, pada masa kependudukan Jepang. Pada saat itu, Soekarno dan Hatta memang sudah dikenal sebagai tokoh politik dari golongan nasionalis. Sementara Kiai Haji Mas Mansur adalah ulama Muhammadiyah yang sebelumnya adalah anggota dari Sarekat Islam. Sedangkan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pelopor pendidikan yang mendirikan Taman Siswa, yaitu sekolah tinggi yang tertua di Indonesia. Pada gambar kedua menunjukkan organisasi Putera. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Lalu, apa hubungan antara 4 serangkai dengan Putera? Jadi, pada masa Jepang itu sedang menghadapi Perang Pasifik atau Perang Asia Timur melawan negara-negara Barat, dan untuk memenangkan perang tersebut, Jepang membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membantu mereka dalam melawan musuh-musuhnya. Nah, akhirnya Jepang merebut sejumlah negara Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Salah satunya adalah Indonesia. Jepang merebut Indonesia pada tahun 1942 dari Belanda, dan Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk membantu mereka dalam memenangkan perang tersebut. Jadi istilahnya sumbernya udah ada nih, tapi gimana cara ngolah sumber-sumbernya supaya bisa bermanfaat bagi Jepang? Nah, akhirnya Jepang memutar otak dan menemukan solusi, yaitu dengan mendekati golongan nasionalis Indonesia yang kala itu memperjuangkan kemerdekaan. Pada kala itu, yang dilobi Jepang adalah 4 serangkai. Dan dari hasil akhir perimbangan antara Jepang dan 4 serangkai, tercetuslah sebuah ide untuk membentuk organisasi sosial yang dinamakan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat pada 16 April 1943 dengan 4 serangkai sebagai pemimpin. Selain dari Putera, Jepang juga membentuk organisasi militer yang lain seperti Heiho, Peta atau Pembelah Tanah Air, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Jibakotai. Pada gambar ketiga, kita dapat melihat gambar Romusha. Pada saat Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, Jepang tidak hanya membutuhkan bantuan dari dalam bidang militer saja, tetapi juga dalam bidang perekonomian serta pembangunan. Maka dari itu, Jepang memberlakukan Romusha. Romusha sendiri berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai 1945. Pada awalnya, Romusha diberlakukan secara sukarela dan dipekerjakan tidak jauh dari tempat tinggal. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai tenaga kerja wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari deskripsi kronologis dari gambar-gambar tersebut adalah saat Jepang menghadapi Perang Pasifik, mereka membutuhkan bantuan baik dalam bidang militer maupun bidang ekonomi. Maka dari itu, Jepang merebut negara-negara di Asia Tenggara untuk membantu mereka dalam melawan para sekutu. Caranya, dengan membuat organisasi militer, salah satunya adalah Putera, dengan 4 serangkai sebagai pemimpinnya. Mengapa demikian? Nah, jawabannya adalah agar mereka atau Jepang mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Tidak hanya dengan membuat organisasi militer, Jepang juga memberlakukan sistem kerja Romusha untuk membantu Jepang dalam bidang perekonomian. Namun, pada akhirnya Jepang berlaku semena-mena pada bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.